Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di Jago Belajar Channel. Jago main, jago belajar dong. Sebelum mulai, jangan lupa berdoa dan support channel ini. Terima kasih. Seatbelt atau sabuk pengaman telah menjadi fitur yang wajib ada pada kendaraan. Sebelum ada peraturan tentang penggunaan seatbelt, mungkin hanya sedikit yang rutin mengenakannya. Mengenakan seatbelt saat naik mobil mungkin membuat kita sedikit merasa kurang nyaman. Lantas, mengapa sih penggunaan seatbelt ini sampai diwajibkan dan diatur oleh pemerintah? Kecelakaan kendaraan adalah penyebab utama kematian dalam 3 dekade pertama kehidupan di Amerika Serikat. Pada tahun 2009 saja, kecelakaan menewaskan lebih dari 33.000 orang dan melukai 2,2 juta lainnya. Lebih dari separuh orang yang tewas dalam tabrakan mobil tidak berada di posisinya saat tabrakan atau terpental. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah memakai sabuk pengaman. Penggunaan sabuk pengaman akhirnya meningkat karena adanya peraturan. Hal ini dapat menyelamatkan ratusan ribu nyawa, karena fungsi dari sabuk pengaman ini sangat penting untuk mencegah tubuh pengendara dan penumpang dari benturan apabila mengerem mendadak atau kecelakaan. Saat mobil melaju dengan kecepatan tertentu, maka semua yang berada di dalam mobil memiliki kecepatan yang sama dengan mobil tersebut, termasuk pengemudi dan penumpangnya. Menurut hukum 3 Newton, sesaat setelah mobil terhenti, baik pengemudi, penumpang, maupun barang-barang yang ada dalam mobil akan merasakan gaya reaksi akibat gaya henti mobil, sehingga mereka terdorong ke depan dengan kecepatan tinggi. Dalam fisika, peristiwa ini dikenal dengan prinsip aksi-reaksi. Pada saat terdorong, kepala dan tubuh kita berpotensi besar mengalami benturan dengan kemudi, dashboard, atau bagian mobil yang telah terhenti. Peristiwa benturan ini dikenal dengan perubahan momentum atau impuls. Sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan impuls? Dalam fisika, impuls adalah sebuah besaran yang menyatakan gaya yang bekerja pada suatu benda dalam waktu singkat. Oke, kita garis bawahi dalam waktu singkat. Impuls ini bukan seperti ketika kita mendorong meja atau menarik koper, yang mana kita harus berkontak dengan benda untuk membuatnya bergerak. Gaya pada impuls cukup diberikan pada waktu sangat singkat, tetapi bisa menimbulkan perubahan momentum atau kecepatan benda yang dikenainya. Contoh dari impuls ini adalah ketika kita bermain badminton atau tenis. Selang waktu raket menyentuh shuttlecock atau bola tenis sangat singkat, tapi bisa membuat shuttlecock atau bola melaju sangat cepat. Contoh lain dari impuls adalah ketika kita mengalami tabrakan. Bisa jadi selang waktu sentuh ketika tabrakan itu sangat kecil, tapi bisa membuat penyok mobil atau kendaraan kita. Artinya, gaya yang diterima mobil karena tabrakan itu sangat besar kan? Ketika terjadi tumbukan tiba-tiba dan kamu berbenturan dengan dashboard atau bodi mobil dalam waktu singkat, maka kamu akan terkena gaya yang sangat besar yang berpotensi untuk membuat tubuhmu cedera fatal. Pada kasus ini, kamu tidak bisa mengendalikan nilai impuls karena dipengaruhi oleh massa dan kecepatan tubuhmu akibat gaya reaksi dari mobil yang bertabrakan. Nah, disinilah fungsi pentingnya menggunakan seatbelt, yaitu memperlambat terjadinya benturan antara tubuh kita dengan dashboard atau bodi mobil. Dengan memperbesar nilai selang waktu kontak, besarnya gaya yang mengenai tubuhmu ketika terjadi benturan dapat menjadi lebih kecil atau bahkan bisa nol atau teredam. Ini akan mengurangi kemungkinan kita mengalami cedera yang fatal. Jadi mulai sekarang pakai sabuk pengamannya ya. Dan tentunya jangan lupa berdoa ketika akan berkendara agar kita selalu dilindungi dan terhindar dari kecelakaan. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video Jago Belajar selanjutnya. Stay safe and stay healthy ya. Wassalamualaikum. Bye.